hidup, semua kita mencari ketenangan, ya kan? Hidup di muka bumi ini semua kita mencari ketenangan. Jadi cara mencarinya berbagai-bagai, beda-beda. Ada yang mencari ketenangan untuk pergi ke sawah, ada yang mencari ketenangan pergi ke laut, ada yang mencari ketenangan pergi ke kantor, ya kan? Ada yang pergi ke Jawa, ada yang pergi ke Malaysia mencari ketenangan, ada yang pergi ke dapur. Kemana ibu-ibu? Ke dapur. Ibu-ibu ada pergi ke dapur? Ada. Itu sama sekali mencari ketenangan. Ada yang pergi ke daya, berusaha semua untuk mencari tenang. Maka dikatakan tamak ninah. Tenang ini apa tenang? Tenang adalah maknanya diam serta aman. Hatinya ini tidak ada bergelombang. Aman ini disebabkan yakin. Bukan yakin ilmu, tapi yakin ayat. Bukan saja ilmu yakin, tetapi ainun yakin. Jadi bila mana pada diri kita ada terasa aman dengan dasar ainul yakin, maka itu dikatakan mutmainnah, tenang. Jadi beda antara mutmainnah dengan sakinah. Dia ada dalam istilah sakinah, ada mutmainnah. Jadi kalau sakinah itu seketika saja datang tenang, seketika datang tenang, tidak berkekalan. Tetapi kalau mutmainnah ini tenangnya berkekalan. Jadi orang-orang yang tenang, yang aman, yang mendapat ainul yakin di dalam dirinya, jadi inilah yang dipanggil oleh Allah sebagai hamba-hambanya, masuk di dalam golongan hamba. Tetapi kalau dia tidak tenang, nah ini payah untuk dipanggil, tidak mau masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah, masuk surga, payah. Jadi untuk itu maka kita harus berusaha supaya nafsu kita ini menjadi nafsu mutmainnah. Jadi nafsu mutmainnah ini ada mempunyai 3 tingkatan yang harus kita tahu supaya kita mendapat nafsu mutmainnah. Yang pertama adalah mutmainnah hati. Hatinya mutmainnah, tenang, aman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu dengan mengingat Allah tenang hati. Untuk menenangkan hati dengan apa? Bukan dengan mengingat anak, ibu-ibu. Dengan mengingat anak, tenang hati apa? Dengan mengingat Allah. Jadi hati bisa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa tenang hati dengan mengingat Allah? Yaitu di waktu teringat kita janji-janji cerca Allah, janji cerca seperti neraka, janji cerca azab kubur, janji cerca tsunami, janji cerca gampong, janji cerca, janji buruk Islam. Kecil ada orang akan datang ke tsunami gedang, enggak, ke gampung, macam-macam cerita, macam-macam saya. Jadi waktu kita teringat janji cerca, sudah takut pada janji cerca, gelisah, maka harus kita ingat kepada janji-janji baik, janji baik yang dari Allah Subhanahu, supaya kita harap mendapat janji-janji baik, janji baik surga, bidadari, nikmat rahmat melimpah. Jadi sebagaimana juga Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang pilihan-pilihanmu ya Allah itu tidak datang adab, tidak ada datang, tidak engkau adab, engkau selamatkan ya Allah. Artinya orang-orang yang taat. Jadi janji-janji baik
Jadi waktu teringat janji cerca takut, maka dia teringat janji-janji baik harap. Jadi harap itu dapat bisa mengalahkan takut. Waktu kita bosan melakukan taklif beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita, maka kita tenang kalau kita melihat hukum. Hukum artinya ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Tidak boleh tidak, kita harus lakukan atau harus kita tinggalkan hukum syara. Ambo lalai dek pagi mayang luhur, semayang patang, semayang. Adik hukumnya semayang tu wajib. Wajib lalai modek tu, lalai dek. Ada boleh apa, ada boleh hati. Jadi teringat hukum, oh ini perintah Allah. Teringat hukum, teringat kepada perintah Allah. Jadi bosan itu hilang. Jadi kalau kita teringat kepada peraturan, kepada hukum, maka kebosanan dari melaksanakan taklif beban yang dibebankan itu hilang. Karena begitu di dalam Al-Quran diterangkan, kita ini dijadikan sebagai budaknya oleh Allah, terikat dengan aturan peraturan hukum. Kita ini bukan seperti binatang bebas daripada hukum. Bini aja laki orang, makanan orang, makanannya aja. Dan bila mana datang bala yang ketiga, mo semayang hakim, tapi lutikmu nak je mau kuliah. Nak je mau kuliah tanganmu cakap-cakap je. Ambo semayang, ambo balik bala. Jadi waktu kita teringat bala, kita harus teringat kepada pahala. Orang-orang yang kena bala itu Allah memberikan pahala, balasan. Jadi kita tenang dan aman. Rupanya sakit lutut itu pahala. Naik darah, pahala juga. Ada yang naik darah ibu. Aduh, paniang. Aduh, jadi naik darah paniang lo, bala. Itu kita sabar dapat pahala. Sama seperti orang minum obat, walaupun pahit tapi dia sehat. Jadi begitu juga kita, walaupun bala ini sakit tapi kita dapat pahala, balasan dari Allah SWT. Jadi tenang, supaya Allah meningkatkan kesabaran kita. Jadi bila mana ada seperti itu, bahwa kita teringat harap pada janji baik, ya, kita terlihat hukum, kita terlihat kesabaran, ya, maka hati kita tenang. Hati kita inilah makna ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu dengan mengingat Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat Allah, mengingat itu fadl, pemberian Allah. Hati kita tenang. Ini dikatakan tenang tenang hati. Dan kedua adalah tenang roh. Tenang roh ini yaitu tenang dari kasat kepada kasyaf. Kasat artinya berkemauan, berniat untuk mendapatkan satu tujuan, maksud. Kita berniat, berkasat untuk mendapat yang dimaksud, yang dituju. Apa niat kasat kita? Jadi kasat itu waktu kita berkasat kita susah berniat untuk mendapat suatu tujuan. Tetapi kalau telah terlihat itu tujuan, maka kita tenang. Makna kasaf terlihat, kan? Terlihat itu tujuan, maka kita tenang. Kamu niat mau katakanlah Tengku Haji Ansar mau pergi ke Aceh. Pada waktu berniat berkasat itu dia susah. Tapi kalau sudah terlihat ya, di sana ada nantinya Kisi Adenan, Kisi Bakbu, ada Pak Haji Fakhrudin. Terlihat dia ada Pak Fakhrudin, ada Kisi Bakbu, Dapulan. Maka kasaf itu maksud tujuannya itu sudah nampak di Aceh. Jadi makanya dia tenang, itu dikatakan tenang roh namanya, tenang roh. Jadi bagi orang yang
ibu-ibu yang terhormat, yang maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasat niatnya untuk bertemu dengan Allah. Kalau kasat terlihat dia sifat-sifat kasih sayang Allah, kebagusan Allah, kepemurahan Allah, maka kasat niatnya untuk artinya mendekati Allah atau bermaksud kepada Allah, maka tidak berat lagi. Ada itu kasat. Dan juga tenang roh daripada rindu kepada janji bertemu sampai kepada yang dituju, yang dirindu itu. Jadi yang dikatakan rindu ini, ibu-ibu yang tamat, bergerak roh kepada yang gaib. Apa yang dikatakan rindu? Rohannya kita bergerak. Kemana bergerak? Kepada yang gaib. Jadi baru tenang, yaitu dengan bertemu. Sampai dia bertemu dengan kita, baru itu tenang. Dan yang ketiga adalah tenang sir atau tenang tingkat tinggi lagi, yaitu tenang dari hadrat kepada lutuf jamal. Ini istilahnya hadrat, yang dimaksud hadrat ahadidat, dimana pada waktu itu telah hilang, telah hancur, telah panah sekalian ini alam semesta termasuk dirinya. Pada apa panah? Pada tajalli zat Allah. Panah sekalian di dalam tajalli zat. Artinya waktu dia terlihat dan Allah ini hilang, dia hilang, alam ini hilang, itu dikatakan hadrat ahadit jamal. Jadi pada waktu hilang sekalian di dalam tajalli zat ahadit. Tahu zat ahadit ini? Zat ahadit yaitu zat Allah, dimana kita ini selalu disuruh berzikir Allah, Allah. Maknanya zat. Makna Allah itu apa? Zat yang tidak berupa umpama, laisa kamitslihi syai'. Zat itu adalah merupakan asal daripada sekalian yang mewujud ini. Zat itu asal sekalian yang mewujud ini. Waktu kita telah sampai kepada asal pandangan kita, maka kita hilang. Alam semesta ini hilang karena dia telah sampai kepada ingatan pandangannya kepada asal. Pada asal kita ini tidak ada, yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti garam, kalau dia telah pergi ke laut atau telah masuk air, garam itu hilang karena air itu asalnya asalnya. Jadi pada waktu panas sekaliannya di dalam tajalli, pada tajalli zat ahadi, itu dikatakan hadrat jama'. Makanya dia itu tenangnya kepada lutuf jama' dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lutuf jama' artinya kepada kebagusan zat Allah. Jadi hilang dia, artinya yang menyaksikan kepada yang disaksikan, berarti sudah bersatu yang menyaksikan dengan yang disaksikan. Maka terasa baginya yaitu kecemerlangan dirinya oleh karena cahaya zat itu. Jadi ini orang-orang yang dikatakan berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.